Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Karisvianto dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2018-53101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengantar audit sistem informasi. Menurut Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selanjutnya, sumari atau ringkasan dari audit itu adalah evaluasi terhadap suatu. Evaluasi ini meliputi organisasi, sistem, proses, atau produk. Jadi, evaluasi ini mengevaluasi seluruh komponen-komponen ini. Ada organisasi, sistem, proses, dan produk. Dan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Pihak ini disebut pihak auditor. Tujuannya audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur. Hardware ini adalah perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware adalah penggunanya. Selanjutnya prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecah masalah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Ya, pada skema berikut dapat kita lihat ada brainware, prosedur, dokumen, serta aplikasi pada suatu sistem informasi. Di sini data akan diolah brainware atau pengguna melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan menggunakan, kemudian diproses melalui aplikasi, dan dari aplikasi tersebut menghasilkan dokumen yang berguna untuk pengguna tersebut, sehingga dari dokumen tersebut menghasilkan suatu informasi. Audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi. Di sini ada 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu yang pertama, mengamankan aset, yang kedua, menjaga integritas data, yang ketiga, menjaga efektivitas sistem, dan yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Nah, di sini mengamankan aset. Mengamankan aset itu berarti aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia itu sendiri, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya, integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut
Nah, atribut-atribut integritas data yaitu ada kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Jadi jika ada data-data yang salah dapat menimbulkan kesalahan atau dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan juga bisa. Perlu pengorbanan biaya, sudah pasti. Dan selanjutnya, oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya operasional dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Jadi di sini perusahaan mengeluarkan biaya dengan tujuan dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, tujuannya itu apa saja? Yaitu perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Yang di sini adalah pengguna atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Misalnya dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya, yang bagian kedua, biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuannya. Nah, di sini jika sistem telah berjalan, maka dilakukan evaluasi lagi apakah ada kekurangan-kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, jika ada bisa dilakukan perbaikan atau penyempurnaan lagi terhadap sistem tersebut dengan audit tersebut. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi. Atau sistem sudah usang dan harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Jadi di sini penggunaan sumber daya yang diharapkan adalah seminimal mungkin. Ini penekanan pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang diinginkan suatu perusahaan tersebut. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapan perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan temuan, kemudian ada pendekatan kendali. Pendekatan temuan ini adalah fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu, ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk
mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang diterima. Jadi pendekatan temuan ini ditekankan pada penemuan kesalahan. Kesalahan apa saja yang terjadi, kemudian ditentukan kendali atau kontrol yang dapat mengontrol suatu kesalahan tersebut sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak klien. Kemudian pendekatan kendali. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Ya, pendekatan kendali ini seperti yang dijelaskan, hampir sama seperti yang dijelaskan seperti di atas pendekatan temuan tadi. Selanjutnya adalah aspek yang diperiksa. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, integrity, serta aspek security atau keamanan. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavior science. Selanjutnya, tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu yang pertama, tahap perencanaan audit. Yang kedua, pengetesan kendali. Yang ketiga, pengetesan transaksi. Selanjutnya yang keempat, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil. Dan yang kelima, pengakhiran audit. Menurut Gallegos CS, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan, fieldwork, pelaporan, reporting, dan tindak lanjut atau follow up. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk review source code bila diperlukan. Kemudian bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, data dalam bentuk file soft copy. Dalam proses pengumpulan bukti ini, ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit from computer, dan audit with computer. Metode pengumpulan data. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT, Computer Aided Auditing Technique. Untuk menganalisa data, misalnya data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya aspek security, ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Yang selanjutnya adalah standar. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISAKA, yaitu ISAKA IS Auditing Standard. Selain itu, ISAKA juga memberikan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit. Dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional. Nah, selanjutnya hasil audit. Siapa yang melakukan audit? Nah,
Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelolaan sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Jadi di sini auditor hanya memberikan saran atau masukan-masukan. Sedangkan implementasi ini bukan pada pihak auditornya, melainkan pada pihak perusahaan itu sendiri. Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga, auditor independen, untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Jadi jika hasil audit itu dipublikasikan harus ada ini ya, ada tata caranya sendiri yang diatur dalam hukum. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.